ada sedikit kisah dari kota Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak hebat. Bagaimana puasanya hari ini? Lancar? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan agar kita lancar melaksanakan ibadah puasa di tahun ini. Nah, sudah ada yang bolong belum? Yakin. Pasti anak-anak hebat dari awal Ramadan sampai hari ini belum ada yang bolong kan? Oke. Sebelumnya anak-anak hebat, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggantungkan semua kenikmatan untuk kita semua, untuk keberlangsungan makhluknya yang ada di bumi. Tidak lupa salawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak hebat, hari ini ada sedikit kisah dari kota Madinah. Oke. Pada saat itu di kota Mekah, gangguan-gangguan kaum kafir Quraisy kepada kaum muslim semakin menjadi-jadi. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslim untuk berhijrah. Kemana? Ya, betul. Ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, kaum muslim dari kota Mekah bergabung di sana dengan kaum muslim yang ada di kota Madinah. Mereka hidup selayaknya mereka ada di kota Mekah. Mereka pergi ke sana tidak membawa harta, tidak membawa barang bawaan yang banyak. Mereka hanya membawa iman mereka untuk dapat melangsungkan hidupnya di kota Madinah. Namun qadarullah, kota Madinah diuji oleh Allah. Dengan apa? Dengan paceklik, dengan kemarau yang berkepanjangan. Apa itu paceklik? Ada yang tahu? Ya, paceklik itu masa susah, di mana kota Madinah mengalami kemarau atau kekeringan. Hampir semua sumber-sumber air di kota Madinah surut airnya, bahkan tidak mengeluarkan air lagi. Namun, ada satu sumur di mana sumur itu tidak mengalami kekeringan. Sumur itu bernama Sumur Raumah, milik seorang Yahudi di kota Madinah. Nah, semua orang Madinah, termasuk kaum muslimin yang ada di sana, kesulitan mencari air. Si Yahudi itu kemudian berpikir, bagaimana kalau aku jual saja air ini kepada mereka? Kemudian dia mengumumkan kepada penduduk Madinah bahwasanya dia menjual air. Setiap hari orang Madinah datang menuju ke sumur itu untuk membeli air. Antriannya sangat panjang. Mereka setiap hari membawa alat-alat untuk mengangkut air-air itu, dengan tentunya memberikan bayaran kepada si Yahudi. Semakin hari, Yahudi semakin berpikir licik. Aku naikkan saja harganya. Ternyata betul, dia menaikkan harga airnya, anak-anak. Namun apa daya, karena tidak ada lagi sumber air di sana, mau tidak mau masyarakat Madinah harus membayar mahal untuk mendapatkan air itu. Berita itu sampai terdengar di telinga Rasulullah. Sehingga Rasulullah bersabda, barang siapa mewakafkan sumur itu untuk kepentingan umat, maka balasannya adalah surga. Ya kan? Mendengar itu, semua sahabat merasa tertarik.
Karena balasannya surga. Tahu sahabat siapa yang memiliki kekayaan yang cukup lumayan? Ya, betul. Utsman bin Affan. Utsman langsung bergegas mencari siapa pemilik sumur itu. Mendengar sabda Rasulullah, siapa yang mewakafkan sumur itu untuk kepentingan kaum muslim dan masyarakat Madinah, balasannya diganti surga. Utsman dengan hartanya mencari si Yahudi itu, kemudian melakukan penawaran. Apakah berhasil? Tidak semudah itu. Yahudi didatangi Utsman. Wahai Yahudi, aku akan membeli sumurmu dengan harga yang cukup tinggi. Berapa kamu minta? Pada saat itu, sumur itu akan dibeli 20.000 dirham. Harga yang sangat fantastis pada saat itu. Tapi Yahudi ini tidak begitu saja menerimanya. Nanti wahai Utsman, saya diskusi dulu. Kemudian di malam harinya dia diskusi dengan istrinya. Istriku, sumurku mau dibeli oleh Utsman 20.000 dirham. Wah, uang yang sangat banyak. Tapi Yahudi itu berpikir, tapi kalau saya jual ini sumur, nanti penghasilan sehari-hari saya dari mana? Ah, bingung kan? Nggak usah dijual. Jadi si Yahudi ini mengurungkan dia menjual sumurnya. Keesokan harinya, ia bertemu dengan sahabat Utsman. Wahai Utsman, saya tidak akan menjual sumur ini seberapapun harganya. Karena setiap hari banyak orang yang datang ke sini untuk membeli air saya. Nah, akhirnya sumur itu tidak jadi dijual nih sama Yahudi. Tawaran Utsman ditolak. Tapi tidak begitu saja menerima. Utsman berpikir bagaimana caranya ia bisa membeli sumur itu. Ada yang tahu caranya bagaimana? Oke. Kemudian Utsman berpikir dengan cerdas. Akhirnya dia mempunyai satu strategi untuk membeli separuh sumur itu. Keesokan harinya Utsman datang ke Yahudi itu. Wah Yahudi, aku akan membeli sumurmu seharga 20.000 dirham, tapi untuk separuhnya saja. Si Yahudi pemilik sumur Rauma itu mulai tertarik dengan tawaran Utsman. Maksudnya separuh bagaimana wahai Utsman? Gini, saya beli 20.000 dirham untuk hari ini, itu sumur milik saya. Besok silakan milikmu. Kau jual lagi itu kepada penduduk Madinah. Kamu tidak akan kehilangan mata pencaharian itu. Nah, kemudian besoknya milik saya lagi. Besoknya silakan milikmu. Jadi berselang anak-anak. Sehari milik Utsman, sehari milik Yahudi. Sehari milik Utsman, sehari milik Yahudi. Tapi harga yang ditawarkan seharga penuh sumur itu. 20.000 dirham. Mendengar itu, si Yahudi ini tertarik. Oke, kalau seperti itu, aku jual separuh sumurku kepadamu. Nah, usaha sahabat Utsman berhasil, nak. Separuh saham sumur Rauma sudah milik utuh Utsman bin Affan. Nah, tibalah hari esok, sumur itu sedang menjadi haknya Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan mengumumkan kepada seluruh penduduk Madinah untuk menyiapkan wadah. Wahai penduduk Madinah, siapkan wadah, ambil air di sumur Rauma. Sumur ini hari ini milikku. Silakan ambil sebanyak-banyaknya untuk persediaan 2 hari. Kemudian seluruh penduduk Madinah berkumpul mengambil air bergantian untuk persediaan 2 hari. Keesokan harinya, sumur Rauma ini miliknya Yahudi itu. Si Yahudi itu. Nah, setelah Yahudi itu menunggu di sumur itu, dia kebingungan.
Kenapa hari ini tidak ada orang yang datang untuk membeli air? Dia bingung. Ah, jangan-jangan kemarin sudah digratiskan ini sama sahabat Utsman. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan berjalan seperti itu. Setiap sumur itu menjadi haknya Utsman bin Affan, warga Madinah mengambil berbondong-bondong mengambil air secara gratis untuk persiapan persediaan 2 hari. Sehingga ketika sumur Raumah itu menjadi haknya Yahudi, tidak ada lagi yang datang untuk mengambil air. Lama-kelamaan jenuh juga tuh Yahudinya. Kemudian Yahudi itu mendatangi sahabat Utsman bin Affan, menyampaikan, "Wahai Utsman, saya akan jual seluruh sumur itu." Nah, akhirnya karena tidak ada yang membeli, akhirnya seluruh sumurnya dijual. 100% saham sumur itu atau kepemilikannya milik sahabat Utsman bin Affan. Oke, saya bayar 20.000 dirham lagi. Setelah dibayar, 100% hak sumur Raumah milik sahabat Utsman. Mulai saat itu, seluruh penduduk Madinah bebas mengambil air di sumur Raumah. Tidak lagi harus mengeluarkan uang untuk membayar. Termasuk Yahudi si pemilik sumur itu pun ikut mengambil air di sumur Raumah itu. Nah, itu anak-anak. Jadi, kehebatan sahabat-sahabat Nabi dalam beramal, kita harus pandai. Ya kan? Dan kemudian sahabat-sahabat itu tidak hanya memikirkan urusan-urusan ibadah saja. Dia amaliyahnya bagus, ya kan? Dia juga di pemerintahannya bagus, negosiasinya pinter. Nah, anak-anak juga sama. Anak-anak ibadahnya bagus, ya, negosiasinya pinter, public speakingnya bagus, untuk menunjang kemajuan anak-anak serta keberlangsungan agama itu sendiri. Ya, pesannya dari cerita itu, kita tidak boleh memanfaatkan keadaan seperti si Yahudi itu. Ya, memanfaatkan keadaan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan seperti yang dilakukan sahabat Utsman bin Affan. Oke, waktunya berlalu. Demikian untuk kisah hari ini. Semoga menginspirasi anak-anak untuk semakin menjadi anak-anak yang soleh. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat, ya. Jangan kendor, jangan sampai ada yang bolong. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.